Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan menjelaskan tentang aliran paham Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu Qadarah, yang memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu al-istita'ah, yaitu kemampuan, dan makna yang kedua yaitu al-qawiyun, yaitu keinginan. Nah, maka dari situlah timbul secara istilahnya bahwa paham Qadariyah itu adalah paham bahwa ketetapan Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah dengan apa? Yaitu dengan istita'ah, yaitu dengan kemampuan. Dan yang kedua dengan apa? Al-qawiyun, yaitu dengan keinginan atau dengan kekuatan yang kita miliki. Jadi manusia itu mempunyai konsep keadilan menurut ajaran paham Qadariyah, yang mana paham Qadariyah ini membatasi paham daripada Jabariyah. Paham Jabariyah itu adalah segala bentuk tindakan ketetapan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah berdasarkan takdirnya. Jadi manusia, apapun yang diberikan kepada manusia itu adalah takdir dari pada manusia itu sendiri. Padahal dan dari takdir itu tidak bisa dirubah. Memang takdir itu sudah menjadi ketetapan bagi paham Jabariyah. Maka paham Qadariyah itu membatasi hal tersebut gitu. Yang mana paham Qadariyah itu yang mengatakan bahwa setiap manusia dapatkan itu bisa diubah dengan ketetapan yang Allah berikan. Dengan apa? Dengan kekuatannya, dengan keinginannya, dengan kemampuannya. Jadi landasan daripada ayat tersebut yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mengubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma biqaumi anfusihim. Nah, yang mana artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang akan merubahnya. Maka dari situlah mereka mengatakan bahwa takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah. Dengan apa? Dengan kemampuan, dengan kekuatan manusia itu sendiri. Nah, kemudian kita merujuk sejarah munculnya paham aliran Qadariyah ini. Paham aliran Qadariyah itu berbagai perspektif. Perspektif yang pertama mengatakan sejarah munculnya paham aliran Qadariyah itu yaitu berasal dari salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa dahulunya seorang tersebut masuk ke dalam agama. Awalnya dia beragama Kristen, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia masuk agama Nasrani kembali, yang menjadi seorang Kristen. Nah, perspektif yang kedua itu berasal dari seorang tokoh juga yang bernama Ma'bad al-Jauhani. Ma'bad al-Jauhani ini adalah seorang murid daripada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu adalah seorang tabi'in dan dia membuka pengajian di masjid di Irak. Nah, di dalam pengajiannya tersebut berkumpullah seorang murid yang bernama Ma'bad al-Jauhani. Sedangkan posisi Imam Hasan al-Basri itu adalah sebagai seorang guru. Nah, Imam Hasan al-Basri itu dia mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu adalah masih digolongkan orang mukmin, dan tapi dia juga digolongkan sebagai orang yang fasik gitu. Nah, namun yang menjadi pro kontra problematikanya dalam masalah tersebut, Ma'bad al-Jauhani ini berbeda pandangannya dengan gurunya tersebut, yaitu Imam Hasan al-Basri. Dia mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu adalah bukan orang kafir dan bukan juga orang mukmin. Jadi berada di antara pertengahan tersebut. Maka di antara pro kontra antara guru dan murid itulah berawalnya Ma'bad al-Jauhani itu mengembangkan ajaran-ajaran daripada aliran Qadariyah. Dia memisahkan barisan daripada perkumpulan pengajian Imam Hasan al-Basri tersebut. Nah, dari situlah dia menyebarkan ajaran-ajaran aliran Qadariyah di Irak. Kemudian dia menyebarkan juga aliran paham Qadariyah ini di Damaskus melalui seorang sahabatnya yang bernama Al-Ghailan. Al-Ghailan inilah nanti setelah meninggalnya Ma'bad al-Jauhani, itu dia yang mengembangkan ajaran aliran Qadariyah di Damaskus. Nah, kemudian lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang perkembangan aliran Qadariyah ini? Lalu masyarakat sangat menerima, dan perkembangan aliran Qadariyah ini cukup signifikan, sangat berkembang ketimbang ajaran Jabariyah. Yang mana ajaran Jabariyah dan Qadariyah itu adalah ajaran yang saling sangkut paut gitu.
Nah, itu nanti akan muncul paham aliran-aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita terfokus dulu kepada dalam bentuk paham ajaran aliran Qadariyah, yang mana ajaran Qadariyah ini sangat berkembang karena pada masa itu dinasti Umayyah yang masih memeluk ideologi sebagai ajaran aliran Jabariyah, yaitu aliran Jabariyah itu hanyalah mengajari manusia segala bentuk yang terjadi dalam diri manusia itu adalah ketetapan yang menjadi kudrat, yang menjadi takdir bagi dirinya. Nah, paham Qadariyah membatasi hal tersebut. Makanya banyak tokoh, banyak orang yang mempercayai bahwa aliran Qadariyah itu sangat diterima pada saat di kalangan masyarakat sana itu. Nah, kalau kita melihat pemikiran sekte ajaran yang dibawakan oleh aliran Qadariyah, yang pertama, aliran Qadariyah itu mengajari bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha Adil, dan mereka juga mempunyai konsep iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang telah mengimani Allah dengan lisan dalam hatinya, dan bahwa amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu tidaklah penting lagi, hanya sebagai sunatullah. Nah, kemudian kalau kita merujuk melihat bahwa ketetapan yang Allah berikan kepada setiap manusia itu hanyalah sebuah ketetapan, dan ketetapan itu bisa dirubah, bukanlah seperti halnya pemahaman Jabariyah tadi yang hanya sebagai bentuk takdir. Nah, kemudian kalau kita lihat pemahaman mereka yang lain, mungkin masih sangat banyak dan saya ketahui hanya sebatas itu. Mungkin jikalau ada kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.